Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan saudara-saudaraku semuanya yang selalu setia dalam channel YouTube Mas Al Audio. Semoga teman-teman semuanya mendapatkan manfaatnya dari apa yang telah teman-teman lihat dari video-video yang saya bagikan untuk teman-teman semuanya. Insya Allah semuanya bermanfaat untuk teman-teman semuanya apabila teman-teman semuanya niat belajar untuk mempelajarinya dan mempraktekkannya. Dan alhamdulillah sudah banyak sekali saudara-saudara dan teman-teman kita yang sudah mempraktekkan, dan alhamdulillah sudah banyak juga reviewnya yang sudah mempraktekkan, dan insya Allah apabila nanti ada yang mempraktekkan juga akan saya upload ke status ya. Jadi kalau misalkan yang berhasil bisa langsung ditulis saja di kolom komentar, insya Allah akan saya up. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Oke, di sini kita akan membahas soal speaker 4 ohm. Pertanyaan dari Mas Hunter. Nah, jadi Mas Hunter ini mau merakit power ampli, tapi konsultasi dulu bagusnya seperti apa, baiknya seperti apa. Karena kemungkinan masih ada keraguan ya. Ya, insya Allah di sini tugas saya untuk membuat agar tidak ragu. Tentunya berdasarkan perhitungan ya teman-teman. Dan Mas Hunter nanti kalau memang berhasil dan hasilnya seperti apa bisa dicurhatkan saja di kolom komentar ya. Jadi saya berharap Mas Hunter melihat video ini. Oke, di sini pertanyaan yang ditanyakan yaitu, sebelum pertanyaan di sini ada suatu keterangan yang diberikan ya. Ya, trafo yang dimiliki 5 ampere teman-teman semuanya dengan voltase 45 volt AC maksimalnya ya teman-teman. Dan untuk mereknya apa saya nggak tahu karena memang nggak diberitahu, dan ingin digunakan di 32 volt AC-nya katanya seperti itu. Oke Mas Hunter, akan digunakan di 32 volt AC. Untuk bebannya seperti apa? Bebannya di sini 450 watt kali 2 4 ohm ya. Kita kali ini akan membahas soal beban speaker 4 ohm. Bagusnya seperti apa, cara perhitungnya seperti apa agar tetap aman untuk dioperasikan, dan insya Allah silahkan langsung dipraktekkan, nanti bisa direviewkan hasilnya seperti apa ya Mas Hunter ya. Insya Allah ya, semoga aja tidak ada masalah dan baik-baik saja. Mengingat speakernya adalah speaker khusus untuk dalam ruangan ya. Speaker sub enak banget itu dalam ruangan. Double coil soalnya ya. Makanya dihitung, saya hitung di sini 4 ohm. 4 ohm yang saya hitung. Oke. Untuk beban kedua yaitu 200 watt kali 2 8 ohm. Untuk driver yang digunakan yaitu Hyper UCL ya. Driver yang digunakan yaitu driver Hyper UCL. Saya juga gunakan driver ini Mas. Kita sama nih drivernya. Oke, langsung saja kita masuk ke perhitungan PSU-nya Mas. Disimak dengan baik dan jangan di skip agar teman-teman semuanya memahami dengan baik ya. Bukannya saya pingin viewersnya banyak ya, sebenarnya pingin juga sih, nggak munafik ya. Tapi kalau di skip teman-teman semuanya bingung nanti dapat dari mana seperti itu ya. Karena kalau perhitungan itu kalau di skip malah bingung gitu. Tapi kalau mau skip ya nggak apa-apa lah. Itu hak pribadi ya, nggak bisa saya ngatur-ngatur. Oke, kita langsung saja masuk ke perhitungan PS punya Mas Hunter dan teman-teman semuanya. Disimak dengan baik. P sama dengan I dikali dengan V total dibagi dengan cos P. I adalah ampere yaitu yang digunakan 5 ampere. V total adalah voltase yang digunakan yaitu 32, karena trafo tersebut trafo sen tetap. Trafo CT yang memiliki keluaran 2 fase, maka kita kali 2. Jangan hanya satu pas saja ya. Dibagi dengan cos P sebagai nilai faktor kerugian daya. Oke Mas Hunter dan teman-teman semuanya. Ketemunya berapa? 400 watt. Nah, kita ambil simpel saja ya. Kita langsung saja supaya durasi tidak terlalu panjang. Insya Allah Mas Hunter paham ya. Itu daya PSU-nya Mas ya. Setelah itu kita cari muatan listriknya Mas. Muatan listriknya sama dengan Q sama dengan P dikali dengan cos P. P-nya berapa? 400 dikali dengan 0,8 sama dengan 320 VA. Nah, tujuannya apa Mas? Kita mengetahui muatan listrik PSU ini. Nah, tujuannya agar di saat kita membebani speaker itu muatan listriknya tidak lebih dengan nilai muatan listrik yang ada di PSU ini. Setelah saya analisa tadi, untuk beban keseluruhan ya 450 kali 2 ini
dengan impedansi 4 ohm dan 200 kali 2 dengan impedansi 8 ohm itu keseluruhan muatan listriknya tidak melebihi 320 VA. Berarti masih sangat aman untuk dioperasikan Mas ya. Untuk trafonya masih aman. Jadi bisa di tegangan 32 volt AC itu bisa. Seperti itu. Lanjut. Kita sudah ketahui muatan listriknya. Ya, sebelah sini ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dioda penyearah tegangannya teman-teman. Nah, penyearah tegangan ini sangat penting sekali dalam rangkaian power ampli ya. Kalau nggak ada penyearah nanti nggak bisa karena butuh tegangan DC. Jadi kita harus arahkan agar tegangannya DC ya. 15 sampai dengan 35 ampere adalah nilai 3 kali ampere trafo. 3 kali ampere trafo 5 kali 3 sama dengan 15. Jadi bisa gunakan 15 sampai dengan 35 ampere. Lebih besar lebih aman untuk pengoperasiannya ya Mas ya, karena lebih besar 35 ampere itu akan lebih aman untuk dioperasikan. Bukan berarti 15 ampere tidak bisa, tetap bisa atau tetap aman. Oke, next kita ke elko Mas ya. Untuk elko UF sama dengan I dikali dengan V total dikali dengan V total 5 ampere dikali dengan 64 dikali dengan 64 Mas ya. Sama dengan 20.480 bulatkan di 20.000 ya, atau 10.000 UF 100 volt DC 2 pitch ya. Kalau pengen aman 100 volt DC, jangan 80. Untuk nextnya jangka panjangnya itu loh ya, karena yang pikirkan jangka panjangnya untuk PSU nya teman-teman ya, dan Mas Hunter. Jadi Mas Hunter ini memiliki 4 elko ya. Kalau memahami perhitungan seperti inilah untungnya. Jadi tidak perlu sampai banyak-banyak elkonya ya, kalau memang kita menggunakan ampere dan voltase tidak terlalu besar. Jadi cukup gunakan 2 pitch saja Mas ya. Sisanya bisa buat rangkaian power ampli yang lainnya seperti itu. Nah, untuk driver gunakan Hyper OCL sudah oke, sudah bisa. Karena apa? Karena Hyper OCL mampu di tegangan 32 volt AC dan saya supply di rumah pun saya gunakan 35 volt AC masih baik. Berfungsi dengan baik. Selanjutnya kita akan menghitung transistor final keseluruhannya. Transistor final keseluruhan 400 dibagi dengan 150. 400 adalah nilai daya PSU tadi, 150 adalah daya transistor final per satu setnya sesuai dengan datasheet yang ada ya, sama dengan 2,6. Nah, 2,6 ini sangat dekat dengan nilai 10 ya. Kalau misalkan kita ratakan di nilai 3 set. Nah, 3 set ini teman-teman ya, nggak bisa kita pasang 3 set teman-teman. Kenapa? Nilainya sangat 6 ini sangat kecil, sangat mendekati sekali dengan nilai 10 ya. Seperti yang saya jelaskan di video-video sebelumnya ya teman-teman ya, dan Mas Hunter. Maka dari itu bisa gunakan atau bisa kita bulatkan di 4 set ya. Kita bulatkan di 4 set ya. Mengingat nih, secara teknis ini bisa dilakukan ya, pahami dengan baik ya. Mengingat beban yang akan kita gunakan, maka kita bisa pakai toleransinya. Maka kita bisa pasang 5 set transistor final Toshiba. Ya. Paham Mas ya? Jadi kita bisa pasang 5 set transistor final Toshiba. Secara teknis kita menyesuaikan beban. Asal lebihnya itu jangan sampai misalkan 3 set, 2 set, 3 set sampai 4 set, 5 set, 6 set. Nah, itu bahaya untuk di trafonya ya. Trafonya terlalu ngoyo nanti untuk transistor final, ngasih suplai transistor final yang sudah dibebani ya. Maka dari itu walaupun bebannya kecil juga trafo akan panas kalau misalkan transistor finalnya terlalu banyak ya. Jadi lebihnya jangan terlalu banyak. Toleransinya 1 set saya gunakan. Jadi 5 set ya Mas Hunter ya. Secara teknis bisa dilakukan. Nah, jadi di sini nanti bisa dibuat menjadi 3 channel. Ya. Kenapa Mas? Nah, akan saya analisa terhadap beban itu tadi ya, yang 4 ohm tadi. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke perhitungan beban. Nih Mas ya, disimak Mas ya. Kita masuk ke perhitungan beban. Kita hitung yang channel 1 ya, 450 watt ya, 4 ohm ya. Kita menghitung 4 ohm nih teman-teman ya. Muatan listriknya berapa? Q sama dengan P dibagi dengan R. P nya berapa? 450 dibagi dengan 4 ohm sama dengan 112 VA ya. 112 VA ini adalah muatan listrik dari beban tersebut Mas. 450 4 ohm tadi
ya. Kalau misalkan kita pasang satu set nih Mas, contoh nih ya, apakah mungkin kita pasang satu set? Nah seperti ini untuk kita mengetahuinya ya, mengetahui transistor final terhadap beban, kita bisa analisa seperti ini. Q sama dengan P dikali dengan cos P, P nya berapa? 150 dikali dengan 0,8 sama dengan 120 VA. Nah kalau misalkan satu set itu ketemunya sesuai dengan datasheet 150 watt. Nah kalau kita ingin mencari muatan listriknya ketemu 120 VA, maka kesimpulannya 120 dikurang 112 VA ketemu sisanya hanya 8 VA. Mungkin nggak? Tentu tidak mungkin ya Mas ya, tidak mungkin kalau pasang satu set. Maka dari itu harus kita pasang menjadi 2 set ya. Perhitungannya seperti apa? Oke, kita analisa lagi. Nah kita pasang 2 set Mas ya. Kita hitung lagi, Q sama dengan P dibagi dengan R. P nya berapa? 450. Ini beban ya teman-teman ya, dan Mas Hunter ya, dibagi dengan 4 ohm sama dengan 112 VA. Sama seperti tadi ya, ini saya tulis lagi 112 VA. Nah untuk transistor final 2 set 150 dikali 2 sama dengan 300 watt ya. Kita cari muatan listriknya, Q sama dengan P dikali dengan cos P. P nya berapa? 300 dikali dengan 0,8 sama dengan 240 VA. Nah kesimpulannya 250 dari final menyediakan 240 VA, sedangkan beban butuh 112, maka sisanya 128 VA. Insya Allah sangat aman di sini teman-teman ya, daripada tadi sisanya 8. Tapi nggak mungkin kalau kita kasih 8, maka dari itu kita kasih 2 set seperti itu. Paham ya? Jadi channel 1 bisa Mas pasang satu speaker saja ya. Channel 2 bisa Mas pasang satu speaker saja dengan nilai sama seperti channel 1, 2 set transistor final dengan beban 454 ohm. Paham Mas ya? Nih, paham Mas Hunter ya, dan teman-teman semuanya. Kalau misalkan teman-teman menggunakan speaker sub atau speaker yang impedansi rendah 4 ohm, seperti speaker apa namanya, speaker rumahan ya, untuk di dalam ruangan, itu teman-teman bisa gunakan satu speaker dengan perhitungan yang ada barusan saya jelaskan ya. Kenapa Mas? Karena impedansinya sudah 4 ohm ya, double coil ya. Jadi pastikan itu. Selanjutnya untuk channel 3 ya, channel 3 kan hanya 200 watt kali 2 ya. Maka kita bisa hitung beban 200 watt kali 2 8 ohm sama dengan 400 watt ya. 400 watt ya teman-teman ya. Maka Q sama dengan P dibagi dengan R. P nya berapa? 400 dibagi dengan 8. Ketemunya 50 VA. Nah seperti saya jelaskan di video-video sebelumnya ya, satu set kalau memang sisanya kalau misalkan bebannya hanya kecil 200 watt, itu kalau misalkan sisa kisaran 50, 52 sampai dengan 70 dan 60 itu masih bisa untuk dioperasikan ya. Final satu set 150 watt. Q sama dengan P dikali dengan cos P. P nya 150 dikali dengan 0,8 sama dengan 120 VA. Kesimpulannya 120 dikurang 50 sama dengan 70 VA. Jadi insya Allah aman ya untuk Mas Hunter dan teman-teman semuanya. Insya Allah aman untuk channel 3 nya 200 watt kali 2 transistor final Toshiba 1 set. Silakan dipraktekkan. Dan kesimpulan dari pembahasan ini yaitu Mas Hunter bisa gunakan 5 ampere 32 volt AC, bisa digunakan ya, karena beban keseluruhan tidak melebihi muatan listrik dari PSU. Insya Allah aman. Satu. Yang kedua, bisa gunakan per satu channel, atau yang kedua bisa gunakan 3 channel. Yang ketiga bisa gunakan per channelnya itu channel 1 ya 450 watt 4 ohm, channel 2 450 watt 4 ohm, channel 3 200 kali 2 8 ohm ya Mas ya. Jadi saat ini kan drivernya hanya 2, Mas bisa belikan lagi ya, belikan lagi driver 1 Hyper OCL ya. Paham Mas ya? Atau seperti ini, kalau Mas mau mengetes dulu nih, ingin ngetes dulu nih ya Mas ya, perhatikan ya kata saya. Kalau ingin ngetes dulu, Mas bisa gunakan tegangan di 25 volt AC ya, 25 volt AC. Setelah itu transistor final pasang sebanyak 3 set, dibuat menjadi 2 channel. Yang satu set untuk 200 kali 2,
yang 2 set ini untuk 450 kali 1. Yang speaker satunya lagi kita anggurin dulu, karena kita baru punya 2 driver. Kita coba di tegangan 25 atau 24 volt AC dulu ya, dengan seperti saya jelaskan tadi barusan. Final 3 set, yang 2 set untuk 454 ohm, yang satu lagi satu setnya untuk 200 kali 2. Yang satu speaker lagi subnya itu dianggurin dulu, jangan dipakai ya. Dicoba aja. Kalau misalkan nanti berhasil, baik hasilnya, maka Mas bisa naikkan tegangan di 32 ya, gunakan driver menjadi 3 channel. Paham Mas ya? Paham Mas? Oke, alhamdulillah paham. Apabila ada kekurangan ya dalam penyampaian saya, atau Mas Hunter masih ada yang bingung, bisa tanyakan saja di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab semampu saya dan sebisa saya ya. Saya harap nanti dipraktekkan dan reviewnya bisa dibagikan ke saya, agar nanti hasilnya akan diketahui seperti apa ya untuk Mas Hunter ya. Kalau masih punya driver hanya 2 tadi, bisa coba untuk diturunkan tegangan di 24 atau 25 volt AC. Pasti ada tuh kalau maksimal 45 volt AC. Pasang transistor final 3 set, yang 2 set untuk 450 kali 1, channel 1, channel 2 nya untuk 200 watt kali 2. 200 watt kali 2. Final 1 set, sisanya tadi. Ya Mas Hunter ya. Oke, insya Allah paham apa yang saya jelaskan. Saya tunggu hasilnya seperti apa. Dan itulah saya dapat sampaikan ya, kurang lebih saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam saya menyampaikan materi-materi yang ada, dan apabila ada kesalahan-kesalahan saya mohon untuk dikoreksi dan dibenarkan di kolom komentar. Insya Allah akan kita sama-sama bahas ya teman-teman dan saudara-saudaraku semuanya. Oke, salam sehat untuk teman-teman semuanya, tetap semangat belajar, karena kalau kita tidak belajar kita tidak bisa untuk mendapatkan hasil yang baik seperti itu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.